Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Nasrullah dari PBI 5C akan mempresentasikan revisi video dari judul makalah pengertian filsafat pendidikan esensialisme. Langsung saja. Pertama, latar belakang esensialisme itu apa? Nah, idealisme dan realisme, sebenarnya filsafat yang membentuk corak esensialisme itu berawal dari idealisme dan realisme. Dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Dengan demikian, Renaissance adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep pikir esensialisme ini. Karena itu timbul pada zaman itu esensialisme, itu konsepnya meletakkan sebagai ciri-ciri pikir modern. Nah, esensialisme sendiri itu pertama muncul dan merupakan reaksi terhadap simbiolisme mutlak dan dogmatis abad pertengahan. Nah, maka disusunlah konsep yang sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta yang memenuhi tuntutan zaman realisme modern yang menjadi salah satu eksponen esensialisme. Nah, titik berat tinjauannya adalah mengenai alam dan dunia fisik, sedangkan idealisme modern sebagai eksponen yang lain. Nah, pandangannya bersifat spiritual. Nah, John Butler sendiri mengutarakan ciri dari keduanya itu. Nah, alam itu yang pertama-tama memiliki kenyataan pada diri sendiri dan dijadikan pangkal berfilsafat. Kualitas-kualitas dari pengalaman terletak pada dunia fisik, dan di sana terdapat sesuatu yang menghasilkan penginderaan dan persepsi yang tidak semata-mata bersifat mental. Nah, dengan demikian, jiwa dapat diumpamakan sebagai cermin yang menerima gambaran-gambaran yang berasal dari dunia fisik. Maka anggapan mengenai adanya kenyataan itu tidak dapat hanya sebagai hasil tujuan yang menyebelah. Berarti bukan hanya dari suatu subjek atau objek semata-mata, melainkan pertemuan keduanya. Nah, idealisme modern ini mempunyai pandangan bahwa realita adalah sama dengan substansi gagasan atau ide-ide. Nah, di balik dunia fenomena ini ada jiwa yang tidak terbatas, yaitu Tuhan yang merupakan pencipta adanya kosmos. Nah, langsung itu latar belakangnya. Rumusan masalahnya itu terdiri pengertian aliran esensialisme dan ciri-ciri esensialisme. Langsung saja kita bahas pengertian esensialisme sendiri. Jadi esensialisme ini secara etimolog atau secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, dari dua kata, yaitu esensial dan isme. Esensial itu memiliki arti inti dan pokok dari suatu, sedangkan isme memiliki arti aliran atau paham ya. Nah, sedangkan menurut istilah atau terminologi, aliran filsafat esensialisme merupakan sebuah aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Kebudayaan manusia yang lama telah memberikan banyak kebaikan untuk umat manusia. Nah, itu salah satu anggapan esensialisme. Esensi diartikan sebagai ciri tetap yang ada pada setiap sesuatu yang ada. Maksudnya, sesuatu yang bersifat konstan, tidak bisa berubah, kekal, dan akan selalu abadi. Nah, aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang ada sejak awal peradaban umat manusia. Nah, aliran filsafat ini menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Nah, karena kebudayaan lama itu telah banyak membawa kebaikan untuk manusia. Aliran esensialisme sudah ada sejak zaman Renaissance dan mulai tumbuh berkembang dengan berbagai cara dan usaha-usahanya untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesenian zaman Yunani dan Romawi kuno. Nah, aliran esensialisme merupakan perpaduan dari aliran idealisme dan realisme. Jadi dua aliran ini bertemu. Pertemunya dua aliran ini maka dinamakan esensialisme. Nah, aliran esensialisme bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Sumbangan yang diberikan keduanya bersifat elektik. Artinya, dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus
sendikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Artinya nilai-nilai itu menjadi sebuah tatanan yang menjadi pedoman hidup ya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Nah, nilai-nilai yang dapat memenuhi adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 4 abad yang lalu, yaitu zaman Renaissance. Nah, itu pengertian dari filsafat esensialisme sendiri. Nah, terus bagaimana ciri-ciri esensialisme? Nah, ciri-cirinya itu esensialisme itu pertama kita harus paham aliran ini education as cultural conservation. Nah, jadi pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Nah, karena dalil ini maka aliran esensialisme itu dianggap para ahli sebagai conservative road to culture, yakni aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan manusia. Nah, esensialisme percaya bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan. Intinya itu ciri-cirinya. Ya, kebudayaan yang mereka wariskan itu kepada kita ya hingga sekarang telah teruji oleh segala zaman, kondisi dan sejarah kebudayaan. Kebudayaan itu sumber itu tersimpul dalam ajaran para filosof ahli pengetahuan yang agung, yang ajaran dan nilai-nilai ilmu mereka bersifat kekal dan monumental. Kita simpulkan ciri-ciri filsafat pendidikan menurut Well A.M. Bagel adalah sebagai berikut. Minat-minat yang kuat dan tahan lama sering timbul dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam diri siswa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa melekat dalam masa balita yang panjang atau ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Yang terakhir, oleh karena kemampuan untuk kedisiplinan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Nah, itu ketiga ciri-ciri esensialisme. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.